Perundungan anak yang disangkakan terhadap Ivan Sugiamto berdampak dirinya ditetapkan sebagai terdakwa guna jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya. Di persidangan tersebut, terdakwa melalui penasehat hukumnya, Billy Handiwianto, melakukan eksepsi dakwaan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya. Adapun inti eksepsi yakni, dakwaan jaksa dianggap kabur. Selanjutnya, jaksa akan menanggapi eksepsi tersebut di persidangan berikutnya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut dapat menghormati sebelum dari surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara BDN 254 C M.5.10 EOF 1/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang dibacakan pada persidangan tanggal 5 Februari 2025. Maka dari ini kami sampaikan selaku penasihat hukum terdakwa Ivan hendak menyampaikan eksepsi dalam surat dakwaan tersebut sebagai berikut. Surat dakwaan namun dengan formil yaitu kabur dengan alasan sebagai berikut. Bahwa penuntut umum mengajukan dakwaan terhadap dakwaan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya sebagai berikut. Dakwaan ke-1 bahwa terdakwa Ivan Sugiamto pada hari Senin 21 Oktober sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya masih di tahun 2024 bertempat di lingkungan sekolah SMA Kristen Gloria 2 pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya Kabupaten memeriksa dan mengadili perkara ini yang menempatkan membiarkan melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut dianggap dibacakan dan seterusnya yang dimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak. Atau yang kedua, sama yang dibacakan kemudian bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat 1 ke 1 Undang-Undang Pidana. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati bahwa dalam pasal 143 ayat 2 KUHP telah menunjukkan syarat yang harus dipenuhi suatu surat dakwaan, di mana syarat tersebut terdiri atas syarat formil material. Bahwa surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Penyusunannya harus dibuat dalam bentuk rumusan spesifik sesuai dengan peristiwa pidana yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan yang terkandung di dalam perbuatan peristiwa pidana yang bersangkutan. Bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat material yaitu memuat uraian secara cepat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut tempus delicti dan locus delicti serta menyebut unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dakwaan. Sebaliknya, apabila surat dakwaan tersebut tidak cermat, tidak jelas, serta tidak menyebutkan unsur-unsur tindak pidana, maka hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan terhadap tindak pidana sebagaimana yang dakwaan terhadap terdakwa. Maka hal tersebut sangat merugikan terdakwa yang mempunyai hak hukum untuk melakukan pembelaan terhadap dakwaan sebagaimana tindak pidana disebutkan surat terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, bahwa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif antara lain dakwaan alternatif ke-1 yaitu pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, dakwaan alternatif kedua yaitu perbuatan tindak pidana dalam pasal 335 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun dalam surat dakwaan perkara aku ternyata tidak memuat uraian secara cermat dan lengkap serta tidak menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut sehingga dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut menjadi kabur atau obskur. Bahwa dakwaan alternatif ke-1 yaitu perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Bahwa unsur utama tindak pidana anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 di atas adalah yang pertama kekejaman terhadap anak, kedua kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak, dan tiga penganiayaan terhadap anak. Namun setelah mempelajari dan membaca bersama surat dakwaan penuntut umum tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana dan dengan bagaimanakah terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana berupa kekejaman dan atau kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau penganiayaan terhadap anak. Bahwa penuntut umum menguraikan adanya perbuatan terdakwa yang meminta anak disudut dan menggongong sebagai bentuk permintaan maaf. Namun penuntut umum tidak menguraikan kekerasan dan ancaman kekerasan seperti apa yang diperbuat oleh terdakwa terhadap anak Ethan Sean Christopher Sejaya. Bahwa selain itu, penuntut umum tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai adanya kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.
bahwa sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan berikut, anak Ethan Sean Christopher Sindayat bersedia bersujud dan menggonggong sebagai bentuk permintaan maaf atas permintaan dan atau perintah saksi Ira Maria Musbita dan saksi Waldarto selaku orang tua anak Ethan Sean Christopher, bahwa apabila saksi Ira Maria Musbita dan saksi Waldarto selaku orang tua anak Ethan Sean Christopher Sindayat merasa terancam oleh terdakwa, ternyata penuntut tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap perbuatan mengancam seperti apa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Ira Maria dan saksi Waldarto selaku orang tua anak Ria. Bahwa demikian juga dengan dakwaan kedua, yaitu perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa secara bawah hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Bahwa dalam dakwaan penuntut umum tidak diberikan dengan jelas dan lengkap bagaimanakah dan dengan cara bagaimanakah terdakwa bahwa kekerasan atau ancaman merupakan anak Ethan Sean. Bahwa penuntut umum menguraikan adanya perbuatan terdakwa agar meminta anak bersujud dan menggonggong sebagai bentuk permintaan maaf. Tapi penuntut umum tidak menguraikan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan seperti apa yang dibuat oleh terdakwa terhadap anak Ethan Sean. Bahwa selain itu, penuntut umum tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap adanya kekerasan dan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa apabila anak Ethan Sean Christopher Sindayat tidak bersedia menuruti atau melakukan permintaan. Bahwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan penuntut umum, anak Ethan Sean Christopher Sindayat bersedia bersujud dan menggonggong sebagai bentuk permintaan maaf terhadap terdakwa atas permintaan dan atau perintah saksi yang lain dan saksi Waldarto selaku orang tua kandung anak Ethan Sean Christopher Sindayat. Bahwa apabila saksi Ira Maria dan saksi Waldarto selaku orang tua anak Ethan Sean merasa terancam oleh terdakwa, ternyata penuntut umum tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap perbuatan mengancam seperti apa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Ira Maria dan saksi Waldarto selaku orang tua. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, bahwa struktur rangkaian peristiwa sebagaimana dimaksud dalam perkara dimulai dari kegaduhan antara anak Excel Matthew Sugiarto yaitu anak terdakwa dan anak Ethan Sean Christopher Sindayat terkait ejekan anjing Google. Kemudian berlanjut dengan kedatangan terdakwa di halaman SMA Kristen Budia 2 Surabaya dan kemudian berlanjut dengan dilakukan mediasi antara terdakwa saksi Ira Maria Musbita dan saksi Waldarto selaku orang tua dan Ethan Sean di dalam salah satu ruangan di lingkungan sekolah SMA Kristen Budia 2 Surabaya dengan disaksikan oleh pihak sekolah dan diwakili oleh saksi Deborah Indrianti selaku kepala sekolah, sejumlah guru dan satuan security dari SMA Kristen Budia 2 yang kemudian berujung pada permusuhan antara anak Ethan Sean Christopher Sindayat dan anak Excel Matthew Sugiarto yaitu anak terdakwa dianggap selesai dan selanjutnya para pihak saksi Ira Maria Musbita dan saksi Waldarto selaku orang tua anak Ethan Sean dengan terdakwa saling bersalam-salaman. Bahwa patut menjadi perhatian bersama perkara pidana aku berawal dari laporan polisi saksi Lazarus Setio Pamungkas yang mendapat kuasa dari saksi Deborah selaku kepala sekolah SMA Kristen Budia 2 Surabaya. Namun sama sekali bukan dari saksi Ira Maria Musbita dan saksi Waldarto selaku orang tua anak Ethan Sean yang telah berdamai pada saat peristiwa di salah satu ruangan SMA Kristen Budia 2 Surabaya yang kemudian diperkuat kembali secara pribadi pada hari itu juga antara pihak saksi Ira Maria dan saksi Waldarto selaku orang tua anak Ethan Sean Christopher Sindayat dengan terdakwa selaku orang tua anak Excel Matthew Sugiarto. Bahkan perdamaian tersebut diklarifikasi dan telah tersebar di berbagai media massa dan media sosial seperti TikTok dan lain-lain dengan tujuan agar mencegah terjadinya pengaduan dan berita simpang terkait peristiwa tersebut. Majelis Hakim yang mulia untuk kami hormati bahwa berdasarkan uraian tersebut oleh karena surat dan penuntut umum mengandung unsur profil yaitu unsur legal, maka beralasan hukum jika terdakwa memohon agar surat dan penuntut umum dan perkara yang dinyatakan tidak terbukti. Bahwa pernyataan uraian-uraian sebagaimana disebut di atas terbukti surat dan penuntut umum mengandung unsur profil, maka beralasan hukum jika terdakwa Ivan Sugiarto memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara aku berkenan menjatuhkan putusan selah sebagai berikut: menerima eksepsi dari terdakwa Ivan Sugiarto, mengabulkan eksepsi dari terdakwa Ivan Sugiarto, menyatakan surat dakwaan dari penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 25C M.5.10 EUH.1/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 dan tidak dapat diterima. Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan selanjutnya. Surabaya 12 Februari 2025. Hormat kami terdakwa Ivan Sugiarto penasihat hukum. Terima kasih. Sudah kita bersama tim penasihat hukum
berikutnya adalah kapan di sini Bu ya, kami dari waktu hanya ada lagi yang signifikan dari jawab cukup dari tim penasihat hukum cukup ya ya dan Ya, jadi eksepsi tadi kita membahas masalah formil ya Pak, kan kita masih belum masuk ke perkara. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah uraian dakwaan dari jaksa itu terkait unsur-unsur pasal yang mengatakan bahwa melakukan pemaksaan itu kita pertegas bagaimana, karena kita masih belum tampak jelas di dalam dakwaan. Kita hanya menguraikan itu saja.